Put in work like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine, let her ride in the forest with me. She the babe, I'm her boo, and she down to break the rules. Ride it down, she gon' go, I'm gon' choose. She finesse, I pipe up, she take that in the forest. Introducing our member. She the babe, I'm her boo, and she down to break the rules. Ride it down, she gon' go, I'm gon' choose. She finesse. Universitas Brawijaya, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, menghadirkan inovasi dalam dunia usaha melalui pendirian PT Brawijaya Multi Usaha. Diresmikan pada 9 Januari 2024, PT BMU hadir sebagai entitas bisnis yang mendukung pengembangan potensi kampus dengan status sebagai perseroan. Dengan visi menjadi perusahaan sehat, profesional, dan berkinerja unggul, PT BMU mengelola unit-unit usaha secara mandiri, namun tetap terintegrasi di bawah prinsip Good Corporate Governance. Nilai-nilai seperti profesionalisme, transparansi, dan keberlanjutan menjadi fondasi utama. Hingga kini, PT BMU telah menjalin 22 kerjasama strategis melalui Memorandum of Understanding dan perjanjian kerjasama dengan berbagai institusi, memperkuat perannya sebagai pengelola usaha kampus yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kemajuan bersama. Anggaran dasar menjadi fondasi legal dan operasional bagi perusahaan. Dokumen ini tidak hanya syarat administratif, tetapi juga menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan, penyusunan struktur organisasi, penetapan direksi, serta pembagian dividen. Penyusunannya dilakukan bersama notaris dengan melibatkan direktur keuangan, direktur operasional, tim perencanaan dan keuangan, serta diputuskan melalui RUPS oleh rektor atas nama universitas sebagai pemegang saham tunggal. Menariknya, karena seluruh saham dimiliki universitas, maka rektor memegang 100% hak suara dan dividen. RUPS tahunan biasanya diadakan pada bulan Mei, dipimpin oleh Dewan Komisaris yang dihadiri direksi lainnya. RUPS memberikan transparansi dan akuntabilitas. Contohnya pada tanggal 20 Mei 2025 dilaksanakan dan membahas tentang laporan keuangan serta rencana usaha. Semua ini menunjukkan peran aktif universitas sebagai pemegang saham tunggal. PT Brawijaya Multi Usaha merupakan badan usaha milik Universitas Brawijaya yang dikelola secara profesional dengan struktur sebagai berikut. Rups oleh rektor atas nama universitas, Dewan Komisaris yang dijabat oleh Dr. Triwahyu Nugroho, dibantu oleh Insinyur Purnomo dan Bapak Andreas Zainal Udin sebagai komisaris independen. Struktur kedua, direksi, terdiri Direktur Utama Dr. Edi Purwanto, Direktur Operasional Budi Utomo, dan Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Bapak Lalu Robi Rajavi. Kemudian struktur yang ketiga adalah sekretaris perusahaan yang dijabat oleh Bapak Rizal yang membawai dua bidang sekaligus, yaitu legal yang akan dipecah untuk berdiri sendiri dan bidang SDM. Struktur yang keempat, divisi hukum yang akan memastikan seluruh kegiatan dan keputusan perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan. Dan struktur kelima, unit-unit usaha strategis yang berperan penting dalam mendukung operasional perusahaan seperti Kria Brawijaya, UB Wesels, Brawijaya Catering, UB Kantin, UB Coffee, Brawijaya Language Center, Brawijaya Science, UB Merch and Creative, Brawijaya Tour and Travel, UB Sport Center, UB Property and Advertising, UB LPH, serta UB Outsourcing. Dalam teori agensi, PT Brawijaya Multi Usaha memastikan manajemen tetap sejalan dengan kepentingan pemegang saham melalui prinsip Good Corporate Governance, audit internal, key performance indikator, dan pengawasan ketat dilakukan oleh Dewan Komisaris. Sementara dari sisi stewardship, PT Brawijaya Multi Usaha menerapkan kepemimpinan berbasis kepercayaan. Karyawan diberi ruang untuk tumbuh dan bertanggung jawab secara profesional. Jadi, pendekatan itu merupakan keseimbangan antara kontrol struktural dari teori agensi dan juga kepercayaan serta partisipasi aktif dari teori stewardship. PT BMU menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai seluruh landasan bisnis dengan 5 prinsip berikut.
Pertama, terdapat transparansi. Kebijakan strategis dibahas dalam rapat resmi yang melibatkan pihak terkait. Transparansi juga ditunjukkan melalui workshop, koordinasi, dan audit tahunan oleh KAP Kanaka Puradirejo, Suhartono atau Nexia KPS dengan hasil wajar tanpa pengecualian. Kedua, terdapat akuntabilitas. Kinerja manajerial keuangan dan SOP dilakukan dan dievaluasi secara rutin. Audit terjadwal dan mendadak diterapkan dengan pendekatan 5R. Ringkas, rapi, rawat, rajin. Laporan disampaikan kepada pemegang saham, universitas, dan lembaga pengawas. Ketiga, terdapat tanggung jawab, diterapkan melalui kode etik, nilai integritas, profesionalisme, dan kepatuhan umum. Keempat, terdapat kemandirian, fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan pelaksanaan direksi dipisahkan secara jelas. Kelima, terdapat kewajaran atau keadilan. Proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan kerja sama bisnis dijalankan secara adil dan saling menguntungkan. Dibuktikan dengan penandatanganan MOU terbuka bersama mitra. Setiap unit usaha strategis PT BMU seperti UB Kantin, UB Guest House, dan Brawijaya Coffee wajib menyesuaikan SOP mereka dengan prinsip GCG. Penyesuaian ini bertujuan untuk menciptakan operasional yang konsisten, transparan, dan bertanggung jawab di seluruh lini usaha. Anak usaha juga diwajibkan menyusun laporan keuangan dan operasional secara berkala, yang mencakup kinerja keuangan, realisasi anggaran, hingga aktivitas operasional penting lainnya. Mekanisme pelaporan dan pengawasan internal dilakukan secara rutin oleh masing-masing anak usaha melalui mekanisme audit internal dan monitoring yang ketat. Koordinasi dilakukan lewat rapat evaluasi, pelaporan keuangan, dan target kinerja yang ditetapkan oleh induk perusahaan. Setiap anak usaha memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan dan mempertanggungjawabkan atas pencapaian target strategis sebagai bagian dari implementasi tata kelola perusahaan yang baik. PT BMU membangun hubungan erat dengan stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal meliputi rektor, senat, dan badan pengelola. Stakeholder eksternal meliputi mitra, supplier, dan masyarakat. Interaksi dengan stakeholder terwujud melalui kolaborasi program bersama universitas, seperti pengembangan SDM dan kegiatan sosial yang diwujudkan dalam bentuk pengelolaan 11 unit usaha, salah satunya yakni usaha UB Cafe di rest area Pandaan kilometer 66A. Hal ini menunjukkan peran BMU sebagai holding company yang terus tumbuh dan menjaga koordinasi dengan semua pemangku kepentingan. Itu dalam melibatkan masyarakat sekitar dalam aktivitas usahanya, terlihat melalui program PJSR, program sosial dan lingkungan yang ditemukan di unit UB Kantin yang memiliki stand CL, Creative Land, dan stand Pujasera, di mana pengelolaan melibatkan pelaku usaha lokal dari lingkungan sekitar kampus. Direktur Utama PT BMU, Edi Purwanto, menekankan pada pentingnya kolaborasi dan program sosial yang dapat memberdayakan masyarakat lokal, serta PT BMU sendiri yang berkomitmen pada pengembangan bisnis dan menjalin hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat. Beroperasi sebagai badan usaha berbentuk perseroan terbatas berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan juga Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 107 Tahun 2023 yang mencakup ketentuan umum, pendirian, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, bidang usaha, pendirian dan pengembangan, modal, kekayaan PT BMU, organ PT BMU, prinsip pengelolaan, penetapan dan penggunaan laba bersih, serta ketentuan lain. Di samping itu, PT BMU juga menggunakan anggaran dasar perusahaan yang telah dinotariskan sebagai dokumen legal formal. Dalam pengawasan pelaksanaannya, PT BMU diawasi oleh 3 komisaris untuk memastikan kepatuhan regulasi, di mana kebijakan akan diperiksa terlebih dahulu sebelum dioperasikan. Kemudian, informasi baru akan disampaikan melalui keputusan atau surat edaran Direktur Utama. Regulasi dan standar perusahaan telah dijalankan sebagaimana SOP semestinya dengan dilakukan pemantauan secara berkala, sosialisasi kepada bawahan, dan juga audit wilayah untuk menjalankan SOP sebagaimana mestinya. PT BMU telah menerapkan manajemen risiko yang terstruktur untuk mendukung good corporate governance melalui enterprise risk management dengan mengidentifikasi dan memitigasi risiko terutama saat mendirikan unit usaha baru dan juga dalam menjalin kerjasama untuk mengetahui mana yang menjadi kekurangan dan apa yang perlu disiapkan. Pelaksanaannya akan melibatkan direksi, manajemen unit usaha, tim audit internal, serta satuan pengawas internal Universitas Brawijaya. Sebagai perusahaan yang terus tumbuh di tengah dinamika industri dan tuntutan tata kelola yang semakin kompleks, PT Brawijaya Multiusaha atau PT BMU berkomitmen untuk mengembangkan pondasi bisnis yang kokoh dan berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, PT BMU menyadari pentingnya kolaborasi yang solid antara inovasi teknologi, tata kelola yang andal, dan budaya kerja yang adaptif. PT BMU juga mengedepankan prinsip profesionalisme, kesehatan finansial, dan juga kinerja yang unggul serta menjaga keamanan informasi di mana sejauh ini tidak pernah terjadi kebocoran data. Evaluasi GCG dilakukan melalui indikator kepatuhan, transparansi, kinerja keuangan, kepuasan stakeholder, efektivitas pengendalian internal, dan CSR. Transformasi perusahaan mengubah pengelolaan unit bisnis menjadi model perusahaan murni dengan digitalisasi SOP. Diharapkan upaya ini dapat bertujuan menjaga kepercayaan publik dan dapat mewujudkan tata kelola yang profesional. PT Brawijaya Multiusaha adalah contoh nyata bagaimana lembaga pendidikan dapat mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang kuat, digitalisasi, transparansi, dan nilai sosial yang tinggi, PT Brawijaya Multiusaha tidak hanya tumbuh sebagai entitas bisnis, tetapi juga berkontribusi langsung untuk pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.